Informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan saat ini? Silahkan. Tadi sebagaimana yang disebutkan Yan dan juga saudara, memang proses pendinginan masih berlangsung, jadi kami masih akan terus memantau kondisi di belakang sini, karena memang dari petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan dari Jakarta Timur juga masih bekerja berjibaku dengan para petugas kebersihan dan petugas utama memang dari PD Pasar Jaya sendiri. Nah, di sini bahkan sudah hadir langsung bersama dengan kita Direktur Utama dari PD Pasar Jaya. Di sini sudah ada Pak Agus Himawan. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, boleh dijelaskan Pak, tadi berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur pun dari Gulkarmat seperti itu. Bagaimana Pak proses sekarang dan pedagang diimbau sebagaimana Pak? Ya, baik. Pada hari ini tanggal 15 Desember tahun 2025 pada pukul 7.15 tadi pagi telah terjadi kebakaran di Los Buah atau Blok C2 Pasar Induk Kramat Jati. Dan alhamdulillah api berhasil dipadamkan pada pukul 8 oleh 18 unit damkar, 150 apar dan 4 hidran. Dan dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Dan saat ini penyebab kebakaran sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan mengenai berapa besar kerugian, saat ini sedang kita estimasi untuk kita menginventarisir jumlah kerugian yang ditimbulkan. Dan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kami beserta manajemen jajaran Polda Pasar Jaya saat ini sedang mempersiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang agar para pedagang bisa dapat berdagang kembali seperti biasa. Pak Agus, ini kita tahu bahwa tadi terdapat apar, lalu juga hidran. Nah, ini apakah dari para pedagang sendiri sebenarnya sudah dilatih gitu? Karena kita tahu tadi api dengan cepat menyebar, tapi memang alhamdulillah kita bisa katakan puji syukur tidak ada korban. Nah, itu bagaimana Pak? Memang pelatihan seperti umumnya apakah rutin dilakukan atau seperti apa? Ya, baik. Jadi memang kita ada kerjasama juga dengan Dinas Damkar untuk seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta. Dan ini termasuk Pasar Induk Kramat Jati adalah yang akan kita persiapkan, Pak. Di tahun 2026 ini kita akan membuat pos damkar juga di lokasi ini. Dan kami juga sudah melakukan MOU dengan Dinas Damkar untuk dapat segera menindaklanjuti pembangunan ini di Pasar Induk Kramat Jati dan di Pasar Rumput. Pak Agus tadi menanggapi yang Bapak sebut nanti akan ada kemungkinan dibukanya kios-kios sementara seperti itu sebelum nantinya ini direkonstruksi. Itu akan seperti apa Pak? Dan apakah akan didata terlebih dahulu? Dan ini terkait kerugian Pak. Tadi disebutkan saya wawancara salah satu pedagang, kerugiannya jutaan rupiah. Nanti apakah akan ada subsidi dari Pasar Jaya akan diganti penuh atau bagaimana? Ya, baik. Kebetulan memang kita mengasuransikan ya seluruh kawasan di Pasar Induk Kramat Jati ini. Dan alhamdulillah seluruhnya terhadap kerugian ini nanti bisa di-cover. Dan ini sedang kita inventarisir semua jumlah kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran ini. Dan kemudian mengenai data pedagang ini kita ada semua di database kita tentunya. Ini segera kita sudah menyiapkan juga untuk memperhitungkan jumlah kios penampungan yang akan kita bangun di tempat penampungan sementara tadi. Agus, tadi dari koordinasi sebenarnya apa sih yang membuat kebakaran ini akhirnya bisa dengan cepat dan dimulainya sebenarnya dari mana Pak Agus? Ya, untuk penyebabnya kita masih menunggu tentunya dari pihak kepolisian sedang dalam penyelidikan. Tadi Pak Kapolres juga hadir di sini, Pak Kapolsek lengkap semua seluruh jajaran aparat kepolisian dari wilayah Jakarta Timur. Jadi nanti kerugiannya juga akan diupayakan seperti itu ya Pak ya. Yang terakhir Pak mungkin ini terkait dengan nantinya proses pendinginan ini masih berlangsung sampai sekarang. Nanti koordinasi apa yang akan dilanjutkan pun nanti koordinasi dengan Pemprov dengan Gubernur seperti apa? Ya, baik. Tentunya kami sudah melaporkan tadi peristiwa ini ya dari awal. Dan ini akan segera kita laporkan juga proses selanjutnya untuk kita segera pasca kebakaran ini seperti apa dan apa sebagainya. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan itulah tadi saudara yang memang menjadi solusi dari PD Pasar Jaya mengenai kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati. 350 kios buah-buahan didominasi oleh berjualan buah-buahan papaya itu terdampak dengan kebakaran yang memang sangat cepat terjadi. Namun harapannya nanti dengan adanya solusi kios sementara pun penggantian lewat asuransi yang dapat diklaim, dapat diperlancar untuk proses klaimnya bagi para pedagang tentunya karena memang pedagang di sini semua menunggu. Di sini kita bisa lihat bersama di bagian dapat ditunjukkan oleh juru kamera Muhammad Jamzari, saudara di ujung-ujung sana bahkan walaupun sudah dipinggirkan, Yan dan juga saudara telah diminta untuk mundur dari polis lain yang baru saja dipasang. Memang para pedagang juga masih menantikan bagaimana nasib mereka ke depannya dan bagaimana nantinya untuk kios sementara ini seberapa cepat akan dibuka. Nah memang ini sampai sekarang sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Utama PD Pasar Jaya Pak Agus Himawan tadi bahwa
harus menunggu proses pendinginan terlebih dahulu, harus berdasarkan koordinasi tidak hanya lewat oleh kepolisian maupun tapi juga kepada Pemprov Jakarta. Supaya apa? Supaya nanti untuk kios sementara itu dapat dibangun setelah semua kembali kondusif. Yan, kembali ke studio. Ya baik, artinya hingga saat ini nanti akan ada rencana kios sementara, sedang diperhitungkan terlebih dahulu berapa banyak pedagang begitu yang nantinya akan mengisi kios sementara. Dan juga tadi disebutkan oleh Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, bahwa pasar ini sudah diasuransikan sehingga tengah dihitung juga jumlah kerugiannya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Zamzari atas laporan langsungnya dari Pasar Induk Kramat Jati. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, jangan kemana-mana, breaking news terkait kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.